Nah, selama ini memang undang-undang yang mengaitkan antara perimbangan keuangan pusat dan daerah atau yang mempengaruhi pendapatan daerah provinsi Bali ini diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian cara memperolehnya itu diatur oleh Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, ini sekarang melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ini disatukan yang nanti diharapkan berlaku pada tahun 2023 ini. Halo, Semeton Sugawo Kori Channel semuanya. Berjumpa lagi bersama kami di segmen TTS, Tanya-Tanya Sugawo. Halo Bapak Nyoman Sugawo Kori, bagaimana hari ini? Baik. Sehat. Sehat. Ya. Kita selalu sehat. Sehat dan bersemangat. Semangat. Ya. Oke. Nah, hari ini mungkin kita akan membahas sedikit hal yang berhubungan langsung dengan tugas Bapak mungkin sebagai Wakil Ketua DPRD, yakni berhubungan dengan legislasi, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, dengan dicabutnya dua undang-undang ini menjadi satu undang-undang, apa hal mendasar yang berubah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, Pak? Ya, ini kita sekarang diskusi serius ini, hal yang serius, karena menyangkut undang-undang ya. Terus lagi, kenapa saya juga tertarik memberikan kajian ini karena ini menyangkut Bali ya. Bali. Nah, selama ini memang undang-undang yang mengaitkan antara perimbangan keuangan pusat dan daerah atau yang mempengaruhi pendapatan daerah provinsi Bali ini diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian cara memperolehnya itu diatur oleh Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, ini sekarang melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini disatukan yang nanti diharapkan berlaku pada tahun 2023 ini. Yang menarik sebenarnya, kita dari dulu berjuang ya agar Undang-Undang 33 ini direvisi. Karena menurut kami ini sangat merugikan Bali. Kenapa? Karena dalam undang-undang ini salah satunya sumber dana bagi hasil itu diperoleh dari sumber daya alam. Nah, itu yang punya tambang, punya hutan, itu memperoleh dana bagi hasil yang diatur secara khusus. Nah, kita di Bali karena kita tidak punya sumber daya alam yang berupa pertambangan dan sebagainya, sudah tentu perolehannya sangat kecil gitu. Yang kita punya kan sumber daya alam, misalnya alam itu bukan fisik dalam seperti tambang sebenarnya, tapi pemandangan yang indah kan begitu, pariwisata. Kemudian juga kita jasa pariwisata yang dominan dalam ekonomi di Bali. Nah, kemudian memang terjadi akhirnya pembahasan itu. Lahirlah Undang-Undang 1 tahun 2022 yang judulnya saja berubah. Kalau sebelumnya perimbangan, sekarang hubungan gitu ya. Jadi waktu perimbangan aja kita sudah merasa tidak adil, apalagi hanya tidak ada kalimat berimbangnya, tidak ada berkeadilannya. Nah, oleh karena demikian, saya melihat ini adalah sebuah kealpaan dari teman-teman DPR RI dari Bali untuk mengawal waktu terjadi pembahasan.
Latar belakang usulan perubahan Undang-Undang 33 ini, salah satunya yang kita sorot dulu itu adalah dalam konsideran itu disebutkan bahwa sumber dana bagi hasil istilah DBH itu adalah bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Nah, tetapi dalam pasal-pasal Undang-Undang 33 ini yang dibahas hanya sumber daya alam. Jadi yang jelas tidak dimiliki oleh Bali. Kemudian yang sumber daya lainnya ini tidak terumuskan sama sekali. Nah, sekarang lahir Undang-Undang 1 ini juga tidak muncul itu. Berarti belum muncul juga ini? Tidak muncul. Jadi ada satu poin sumber daya lainnya, seperti nanti setelah berkonsultasi dengan DPR, itu bisa dimasukkan terkait dengan sawit dan lain sebagainya, perkebunan sawit. Tapi yang terkait dengan pariwisata ini, jasa pariwisata ini sama sekali tidak. Banyak orang berpendapat waktu kita mengusulkan itu adalah, ya Bali kan coba lihat dari APBN itu, sudah besar sekali diberikan banyak untuk infrastruktur, tol, jalan dan sebagainya, untuk shortcut dan sebagainya. Ya memang kita diberikan, tetapi itu tidak dalam konteks undang-undang. Itu dalam konteks kebijakan. Misalnya presidennya karena merasa menang Bali dianggap berjasa, ya dikasihlah usulan-usulannya lebih prioritas. Tapi bukan kewajiban dari pemerintah. Kalau undang-undang kan mewajibkan. Wajib memaksa. Ya, memaksa dia. Nah oleh karena itulah kami melihat satu-satunya sekarang yang diharapkan kan Perda tentang kontribusi pariwisata. Perda Bali nomor 1 2020 ya? Ya, tentang kontribusi pariwisata ini. Nah, ini tahun 2023 kita baru berani memasang 105 miliar. Itu pun saya masih berpikir apa bisa terrealisasi, karena perda kontribusi pariwisata ini sifatnya adalah sukarela dari para wisatawan. Kalau dia tidak membayar juga tidak. Atau kalau dia mau membayar tapi bank yang adat misalnya tidak bisa transfer, tidak ada unsur memaksanya. Jadi sehingga memasang harga nilai 105 ini juga saya masih apakah bisa gitu loh anunya. Dan banyak juga pertanyaan karena sifatnya sukarela, yang untuk apa itu gitu. Padahal memang di Perda itu jelas untuk melestarikan adat budaya kan begitu, lingkungan gitu. Nah, itu bahkan ada yang bertanya, coba programnya apa gitu. Nah, oleh karena demikian, melalui kesempatan ini saya berpendapat Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini belum berpihak kepada Bali. Mungkin dari tadi kalau kita bahas ini kan berkaitan juga dengan tadi retribusi di Bali. Nah, ya. Kalau misalnya dibuat dengan sukarela itu ketika kontribusi nanti bukan retribusi. Ya, kontribusi ya. Misalnya kalau dibuat dengan sukarela itu nanti misalnya kalau di Sadat ada mematok kayak itu, ketika terjadi kisruh bagaimana melindungi desa adat mungkin? Nggak, sekarang kan justru ketat, desa adat itu tidak boleh sembarangan mengenakan pungutan-pungutan ya. Jadi bahkan itu bisa berdampak hukum, disebut pungli. Oleh karena itulah maka seharusnya kalau di dalam undang-undang terutama untuk di perubahan Undang-Undang 29 tentang pajak dan retribusi ini, seharusnya perbaikannya itu memberikan eksepsi atau memberikan kekhususan untuk daerah pariwisata ya, diberikan untuk mengenakan kontribusi misalnya untuk pemeliharaan alam, budaya, lingkungan dan sebagainya yang memang ini tidak tercover di dalam anggaran APBN ataupun APBD. Karena mereka kan wisatawan hasil datang ke Bali atau ke daerah lain itu kan dia juga membawa dampak sampah, kotoran dan sebagainya kan. Jadi oleh karena demikian, atau jadi ini ada yang harus daerah kawasan pariwisata yang harus dipelihara, budaya yang harus dilestarikan kan gitu. Ini kalau menurut pendapat saya, apa yang tercantum dalam Perda kontribusi pariwisata ini seharusnya diperjuangkan untuk masuk di dalam undang-undang khusus untuk daerah pariwisata ya. Berarti sekarang saran dari seorang
Nyoman Sugawokuri mungkin terhadap kolega-kolega di DPR RI terkait dengan undang-undang nih bagaimana? Ya, kita akan terus memperjuangkan bagaimana kita dalam rangka melestarikan Bali ini, adat, budaya, dan lingkungan ini. Jadi pihak wisatawan itu seharusnya memang ikut berperan serta. Dan kemudian ini harus dijamin dijaga oleh undang-undang. Sehingga tidak masing-masing menafsirkan. Kedua, keadilan di dalam pendapatan daerah provinsi di seluruh Indonesia ini harus diwujudkan. Karena apa? Karena kalau sekarang patokannya adalah sumber daya alam, ya. Jadi yang hanya mempunyai sumber daya alam yang tinggi saja, dia akan mendapat pendapatan yang tinggi. Ya, ini kan bagi kita daerah ini kan tidak bisa, padahal kita juga memberikan andil dalam membangun ekonomi dari sumber berkembangnya pariwisata. Jadi pajak juga banyak masuk ke perusahaan-perusahaan yang maju, dia pajak PPh-nya juga masuk ke pusat dan lain sebagainya. Jadi memang sering disebutkan kan kita dapat tenaga kerja, kesempatan kerja. Ya itu adalah bagian dari proses, tapi dari untuk negara, untuk daerah ini kan harusnya juga diperhitungkan. Karena ada yang mengatur itu, yang punya sumber daya alam. Tapi yang punya sumber daya lainnya ini kan harus, dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini harus memang harus dijadikan solusi gitu. Pantas katanya kalau kayak di YouTube, kalau Pak ikuti mungkin Bosman Mardigu tuh dia bilang hasil dari Bali itu 80% dibawa keluar Bali, sehingga Bali nggak maju-maju. Coba itu dibawa di Bali full, masih rumah sakit segala macam pembangunan bisa lebih cepat gitu. Ya itu kan kadang-kadang keliru menafsirkannya. Jadi misalnya devisa itu kan memang proses yang berjalan untuk perusahaan, untuk kemudian untuk apa namanya usaha-usaha yang berkembang di sini, kemudian untuk penerbangan sebenarnya itu tidak bisa itu di jumlah itu kemudian harus dibawa ke sini. Enggak. Tapi yang dibawa ke Bali itu seharusnya yang menjadi hak. Hak itu harus diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang itu memberi keadilan. Kalau namanya undang-undang itu harus memberi keadilan. Jadi masa yang punya sumber daya alam saja mendapat dana lebih banyak karena mereka memberikan tambang dan sebagainya. Tapi kita kan juga ikut memberikan andil kepada pemerintah, tetapi dalam bentuk apa yang menjadi kekhasan Bali ini. Oke, terima kasih. Saya kira itu artinya begini, kita berikan pendapat ini kan untuk kita kaji bersama-sama. Bagaimana bentuknya nanti, karena ini undang-undang ini baru saja diberlakukan, ini kan tidak mungkin langsung direvisi kan. Tapi yang jelas itulah keluhan kita, itulah yang harus diperjuangkan. Dan saya memang menyayangkan, jadi ketika terjadi pembahasan ini, tidak ada suara yang memang ikut memperjuangkan di kalangan legislatif dari Bali ini. Ya, buktinya akhirnya hasilnya seperti ini. Gitu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih buat Semeton Sugawokuri Channel semuanya. Itu tadi perbincangan kita tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Yellow Channel Bali dan juga Sugawokuri Channel beserta TikTok dan Instagram kami di SGK Golkar. Sampai berjumpa semuanya. Mantap. Ya.